Salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dalam masa libur Natal dan Tahun Baru, biasanya bagi kebanyakan orang di Indonesia adalah masa yang dinanti-nantikan. Sebagian orang akan rela bersempit-sempitan di kendaraan, mereka rela membayar 2-3 kali lipat dari harga normal untuk dapat tiket pergi dan pulang. Mengapa bisa demikian? Karena mereka rindu untuk pulang ke kampung halaman mereka. Seperti sebagian orang yang tinggal di kota di Jabodetabek, yang biasa disebut sebagai anak rantau, karena kampung halaman dari kita ada yang dari Medan, Pontianak, Jayapura, atau Manado. Nah, di dalam iman Kristiani kita tahu dan kita sadar bahwa rumah kita sebenarnya bukan di Jabodetabek ini. Sebagai suatu ilustrasi, saya pernah mengingat satu cerita tentang seorang turis yang datang ke rumah seorang bapak yang dikenal sebagai orang yang bijak. Turis ini bingung karena saat dia masuk ke dalam rumah bapak itu, dia hanya melihat di dalam rumah itu hanya tumpukan buku-buku saja, tidak ada yang lainnya. Dan turis ini bertanya kepada bapak itu, kenapa hanya ada buku-buku? Di mana barang-barang yang lainnya? Dan orang bijak itu pun bertanya balik kepada turis ini, kamu sendiri, mana barang-barangmu? Kamu hanya membawa satu ransel. Dan kata turis itu, ya, saya kan di sini cuman singgah, cuman mampir sebentar saja. Dan bapak yang bijak ini menjawab, ya saya juga demikian. Ya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, di kota yang kita tinggal saat ini dimanapun di Indonesia ini, kita cuman menumpang lewat saja di kota ini. Ibaratnya rumah kita sekarang adalah rumah singgah untuk sementara waktu. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Sabda Sadik hari ini dipilih dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Di mana di situ Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Untuk itu topik Sabda Sadik hari ini adalah perhentian sejati di dalam surga. Saudara-saudara, Tuhan sungguh menjamin hidup kita, baik di dunia ini sekaligus juga menjamin bahwa di rumah Bapa di surga, kita semua yang percaya akan disambut oleh Tuhan dengan sukacita. Jaminan bagi kita di dunia ini adalah damai sejahtera dalam segala situasi, baik dalam suka dan juga dalam duka. Penyertaan kasih-Nya yang takkan pernah habis di dalam hidup kita, dan ada jaminan kuasa pemulihan dan kesembuhan bagi kita. Saudara-saudara, tubuh kita ini tidak kekal. Yang kekal adalah jiwa kita, roh kita. Nah, saat tubuh kita ini sudah begitu lelah, letih dan lemah, maka Bapa di surga akan membongkar rumah kita di dunia ini dan membawa pulang penghuninya, yaitu jiwa kita, akan pulang ke rumah yang kekal, yaitu perhentian sejati di surga. Dengan jelas di dalam Wahyu 21 ayat 2 dan 3 dikatakan di situ, maka saya melihat kota suci itu, yaitu Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah. Kota itu sudah disiapkan seperti seorang pengantin perempuan, didandani untuk menemui pengantin laki-laki. Lalu saya mendengar suara dari takhta itu berseru dengan keras, sekarang tempat tinggal Allah adalah bersama-sama dengan manusia. Ia akan hidup dengan mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya. Allah sendiri akan berada dengan mereka dan menjadi Allah mereka. Saudara-saudara, dengan ini dapat saya katakan bahwa rumah Allah Bapa adalah di surga, tempat perhentian sejati bagi kita. Dan itu adalah sebuah kota, yaitu Yerusalem baru, di mana di sana dikatakan dalam firman Tuhan tadi Yohanes 14 bahwa ada banyak tempat tinggal bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, apakah semua orang percaya
dapat memasuki Yerusalem baru, memasuki perhentian sejati di sorga? Jawabannya terdapat di dalam Wahyu 21 ayat 27. Dikatakan di situ, tetapi tidak akan masuk di dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Jadi perhentian sejati di surga adalah Yerusalem baru, kota yang kudus, yang turun dari surga, dari Allah tempat hanya bagi mempelai Kristus yang akan dijemput atau diangkat oleh Yesus Kristus saat pengangkatan gereja terjadi, dan yang akan ikut serta memerintah bersama dengan Yesus Kristus dalam masa kehidupan kekal. Sehubungan dengan itu, di dalam Yohanes 14 ayat 1 telah dikatakan tadi bahwa janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sesuai dengan ayat ini ada 3 perintah yang Tuhan Yesus sampaikan bagi kita semua. Yaitu pertama, janganlah gelisah hatimu atau tenangkan hatimu. Tuhan Yesus Kristus mengingatkan pada muridnya pada zaman itu dan juga mengingatkan kita semua pada zaman sekarang. Hendaklah kita tetap tenang dan tentram, selalu berada dalam suasana hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan dan merasa tidak khawatir dan tidak cemas. Sebagaimana dalam Injil Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, Tuhan berfirman, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan perintah Yesus yang kedua adalah percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah pencipta semesta alam, jagat raya. Percayalah Allah yang baik, Allah yang maha kuasa, maha hadir, maha tahu dan penuh dengan kasih. Sebagaimana di dalam Mazmur 62 ayat 8 dikatakan, Tuhan berfirman, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Pemazmur mengingatkan hendaklah kita selalu percaya kepadanya dan berkomunikasi dengan Tuhan setiap waktu. Dan perintah yang ketiga adalah percayalah juga kepadaku, yaitu percayalah kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah Bapa yang bertakhta di sorga, adalah Tuhan dan Juru Selamat semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Di dalam menghadapi kehidupan ini, mari kita tetap tenang dan bersyukur, serta setiap waktu percaya Allah Bapa di sorga dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita di bumi ini sedang dalam persiapan dan ujian menuju ke suatu tempat, ke rumah Bapa, perhentian yang sejati di sorga. Kita yang percaya pada Kristus telah memiliki tempat di sorga. Tempat kita di sorga lebih indah dari tempat kita di bumi ini. Tempat di surga ada Tuhan Yesus. Sorga adalah tempat persekutuan yang kekal antara Allah dan manusia. Yesus mengatakan bahwa di surga itu ada banyak tempat tinggal. Tempat tinggal di surga itu merupakan tempat tinggal kita yang permanen, yaitu untuk selama-lamanya. Kepergian Yesus ke surga menjamin bahwa kita yang percaya kepada Yesus juga akan masuk ke surga dan hidup selamanya bersama Tuhan Yesus Kristus. Tanpa kematian Kristus, maka tidak ada tempat bagi kita. Tanpa kenaikan Kristus dan turunnya Roh Kudus, maka tempat tidak akan disediakan untuk kita di surga. Karena kita percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Yesus Kristus dan Roh Kudus, maka kita memperoleh jaminan akan bersama Tuhan di tempat perhentian sejati di dalam surga. Amin. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih untuk segala kebaikan, pemeliharaan yang Kau berikan pada kami, dan teristimewa untuk jaminan yang Kau berikan pada kami bahwa jika kami terus menjaga kehidupan kami dengan benar dan kudus, maka rumah di surga sudah Kau sediakan bagi kami, ya Tuhan. Untuk itu kami berdoa kiranya Roh Kudus saja yang akan menolong kami agar setiap hari kami boleh menjaga kehidupan kami ini untuk hidup benar, tak bercacat, tak bercelah. Dengan demikian ya Tuhan, maka kami semua ya Tuhan yang percaya kepadamu akan melakukan segala kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan ini, agar
Melalui hidup kami ini, kami akan lebih banyak melayani, bersaksi, agar lebih banyak jiwa-jiwa yang dapat dimenangkan bagimu Tuhan. Sehingga akan lebih banyak orang lagi akan masuk ke surga di tempat perhentian sejati bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu, hamba sudah berdoa dan menaikkan syukur. Haleluya. Amin.